Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dari fitur-fitur atau icon-icon yang ada pada menu layout di Microsoft Word. Kita langsung saja. Ini saya sediakan langsung yang sudah ada teksnya supaya nanti bisa terlihat apa perubahan yang terjadi ketika kita memakai suatu icon pada layout. Ya. Klik layout, kemudian di sini ada 3 sub menu atau ribbon group, yaitu berupa page setup, paragraph, dan arrange. Page setup ini untuk mengatur halamannya, ya, baik dari marginnya, ya, batas atas, batas kiri, batas kanan, dan batas bawahnya. Kemudian orientasi kertasnya, ya, yang portrait ataupun yang landscape. Kemudian ukuran kertas, ini size itu untuk mengatur ukuran kertas yang akan kita gunakan. Ya, ini sudah familiar ya, tapi saya coba bahas sedikit. Marginnya di sini sudah disediakan, ya. Tapi kita juga bisa mengcustom sendiri batas-batas atas, kiri, ya, bawah, kemudian kanan. Nah, di sini gutter ini maksudnya apa? Gutter ini tambahan, ya, batas. Misalnya kita mau menambah 1 cm dari margin kiri ini 2,54. Berarti kalau ditambah 1 cm di sebelah kiri, maka teks itu akan mulai atau dokumen itu akan dimulai dari 3,54. Ini saya oke kan? Nah, ini jadi 3,54. Begitu juga kalau misalnya dirubah jadi 1 cm gutternya di atas, berarti akan ditambah ini 2,54, nanti akan mulainya itu ini, ya, penambahan jarak, ya, antara margin dengan yang teks, ya, yang akan dibuat dokumennya. Ya. Orientasi sudah jelas ya. Kemudian size-nya sudah, kita mau milih kertas apa yang akan kita gunakan buat dokumen kita. Kemudian kolom, di sini kolom, ya, kalau ini kan satu ya kolomnya, kita bisa membuat kolom sesuai dengan kebutuhan kita. Silakan teman-teman pilih di sini, ya. Kemudian misalnya ada yang perlu diatur secara khusus, ya. Ini teman-teman bisa mengatur di sini, ini lebar dari masing-masing kolom. Kemudian ini spacing, ya, jarak antara kolom itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membuat garis di sini di antara itu, tinggal diklik line between, ya, oke. Nah, di sini sebelah sini kan ini 3 ya, 3 ini belum muncul garisnya karena di sini belum ada teks. Saya coba tarik ya teks yang dari di bawah ini. Saya tarik teksnya. Ini akan muncul garis juga antar kolom. Nah, ini saya kembalikan dari awal ya, format awal. Kemudian ini break, ya. Break ini untuk apa? Menghentikan, ya, menghentikan pada halaman tersebut kemudian menambah halaman yang baru. Ya, break di sini ada macam-macamnya. Page break, ya. Berarti nanti kita misalnya nih di sini kita stopnya di sini, ya, kita page break, maka akan mulai di halaman yang berikutnya. Kemudian kolom, berarti kalau misalnya kolom tadi kan dibuat kolom, kalau kita misalnya saya buat kolom lagi ya, 2. Nah, misalnya kita break nih di sini, kita cukup di sini misalnya, cuma sampai sini. Ini mau dipindahkan ke sini, kita pakai, ya, breaknya itu adalah kolom. Nah, jadi ini tadi, ya, cuma sampai sini itu berlanjut ke kolom berikutnya, ya. Nah, ini continue segala macam, ini berarti masih dalam halaman yang sama, ya, breaknya itu. Nanti misalnya mungkin yang atas ini saya kembalikan lagi satu kolom, ya. Kalau misalnya nanti
teman-teman mau yang di sini ya, di sini formatnya ini satu kolom, tapi yang paragraf berikutnya dua, masih di halaman yang sama. Teman-teman bisa pakai break continuous ya, kemudian rubah kolomnya yang bawah menjadi to. Nah, yang ini bawah akan jadi kolom ya, dua kolom seperti itu. Ini saya balikkan lagi ya, kembali ke asalnya. Berikutnya line numbers. Line numbers itu gunanya untuk memberikan nomor-nomor di setiap baris pengetikan kita ya. Kita nambahin nomor di setiap baris pengertian kita. Coba kita klik, kalau ini non tidak ada ya. Kemudian coba continuous, maksudnya apa? Ini baris-baris ya, kalau misalnya kita ada beberapa halaman, kalau continuous berarti baris di dalam setiap halaman itu nyambung ya. Ini berakhir di 23. Ini 23 ya, karena sudah di enter di sini ya, sudah di sini 23. Nah, berarti di bawah langsung ke 24. Nah, seperti itu sampai dokumen itu berakhir. Kalau kita pilih yang continuous. Sedangkan kalau kita pilih yang restart each page, berarti setiap halaman akan mulai dari satu lagi. Seperti ini kita coba ya. Nanti di halaman keduanya mulai dari satu lagi. Nah, di sini teman-teman bisa coba ya, yang restart each section. Nah, restart each section, each ya, restart each section. Misalnya tadi ya teman-teman, misalnya ini di selesaikan sectionnya dari sini aja, kemudian lanjut misalnya ke breaknya itu continuous, misalnya continuous ini ya. Nanti kalau misalnya teman-teman pilih yang ini akan jadi nomor satu lagi, nomor satu, walaupun di halaman yang sama karena pengaturannya di setiap section. Nah, kalau suppress for current paragraph, ini maksudnya misalnya kita untuk paragraf ini nih, kita pilih nih, kita blok ya. Untuk paragraf ini kita tidak memerlukan nomor line ini ya, itu pakai suppress for current paragraph. Nah, ini akan hilang di barisan paragraf yang kita pilih. Tuh. Nah, berikutnya if Hessian ya. If Hessian ini untuk ada pemenggalan kata, misalnya siswa, berarti sis strip wa, siswa. Jadi sis strip, kemudian di bawahnya tulisan wa. Ini if Hessian. Itu fungsinya. Kalau otomatis dia akan membuat secara otomatis. Tetapi kalau dalam Microsoft Word ini sekarang sudah tidak perlu ya pakai ini, karena memang sudah rapih ini ya, diatur sedemikian rupa, ini rapih, tidak ada penggalan-penggalan dalam satu kata seperti itu. Kemudian paragraf ini berarti kita menentukan paragraf dari dokumen kita, dari teks yang kita buat. Ini meliputi indent, maksudnya ini jarak dari kirinya menjorok ke sebelah kanannya itu berapa, misalnya ini 0,5 cm dari sini ya paragrafnya. Ini kalau dari sebelah left 0,5 ya. Kemudian kalau yang ini dari sebelah kanannya ini ya, misalnya kita mau jarak dari margin sebelah kanan kita tambahin ya rata 0,5 juga. Ini juga ya. Kalau misalnya ingin sekalian langsung, tinggal teman-teman blok aja ya. Kalau misalnya ini teman-teman mau semua ini di blok ya, di blok aja, atur ini. Nah, 5. Nah, ini kan tadi atasnya 5 juga. Tapi bisa langsung teman-teman itu atur di sini ya, langsung aja, nggak apa-apa, tidak di blok itu dari awal. Kalau teman-teman dari awal memformatnya sebelum memulai
pengetikan di sini, ya, teman-teman bisa atur indentionnya berapa ya, dari batas margin kanan kirinya itu apa mau ditambahkan atau tidak. Kalau tidak ya dinolkan saja. Ya, dinolkan saja. Kemudian ini spacing before sama after, maksudnya ini teman-teman coba dilihat di sini. Kalau before itu maksudnya jarak di atas paragraf itu. Ini coba teman-teman lihat, ini misalnya di 12 pp atau 24 biar kelihatan. Jadi jarak ini, jarak antara paragraf di atasnya ya itu 24 pp, atau pp itu poin ya, 24 poin. Kemudian kalau after ini maksudnya spasi paragraf dengan yang di bawahnya, misalnya 24 poin juga. Nah, di sini akan berjarak di bawahnya 24 poin dengan paragraf berikutnya. Nah, kalau ini multiple, ini spasinya ya, spasinya bisa diatur 1,5. Ini berarti jarak antar kalimat itu. Jadi teman-teman bisa format sebelum pengetikan. Oke, di cancel itu. Nah, kemudian arrange. Kalau arrange ini untuk mengatur yang berkait dengan gambar ya. Jadi mengatur posisi gambar pada dokumen. Berarti saya insert dulu ya, shape aja gambarnya, misalnya ini. Kemudian ini saya tambahkan. Satu lagi biar ini. Oke. Nah, untuk mengatur ini, klik di sini dia akan muncul menunya. Ya, menu shape format ya. Ini tadi position, wrap text, kemudian bring forward, send forward, selection, ini ada arrange ya, ada di layout ini ya, line segala macam. Ini posisinya, maksudnya misalnya ini teman-teman klik, dia mau ini gambar ini mau diposisikan di mana. Misalnya kalau di sini ya, saya kecilin dulu ini. Oke. Posisinya misalnya di sini atau di sini ya, atau di tengah, itu teman-teman tinggal atur ya. Kemudian wrap text-nya itu bisa di sini, kemudian square bentuknya, maksudnya perapihan ininya ya, square. Kemudian jadi ngatur perataan ya, perataan teksnya ini kalau yang wrap text ya, misalnya to ya. Kemudian misalnya ada di behind text. Nah, berarti ini gambarnya ada di belakang teks ya. Oke. Atau misalnya mau ada di depan teks, ini sudah di depan teks. Itu teks, jadi dia untuk mengatur ya perataan ya teks dengan objek gambar. Nah, kemudian ini saya balikkan lagi, kemudian bring forward, ini maksudnya membawa objek ini ke depan ya. Ini kalau ini bring forward ibaratnya satu level ke depan, kemudian ini langsung ke depan, bring to front. Ini bring to front sudah, coba teman-teman lihat ya. Ini karena sudah digambarkan di depan, jadi ya posisinya sudah ada di depan. Kalau misalnya ini kita klik send backward ya, send to back. Nah, dia ini tampilannya ada di belakang. Coba teman-teman lihat perubahannya ya. Ini di belakang, kemudian bring forward, bring to front, ya ini ke depan. Jadi kelihatan dia muncul seperti itu.
ya. Kemudian selection pane. Selection pane ini akan muncul ini cube 1, ink itu maksudnya tulisan. Cube 1 tadi yang dibuat, ini cube 1, silinder 2 itu maksudnya gambar yang kedua berupa silinder, ini berupa cube juga, gambar yang ketiga, ya. Selection pane ini untuk mengatur, ya, untuk mengatur objeknya dengan merubah urutan atau bisa menyembunyikan atau memunculkan kembali gambar ini. Ini coba teman-teman perhatikan, ini cube 3 posisinya di sini ya. Nah, kalau misalnya kita send backward, ya, ini send backward. Nah, dia akan ke sini. Itu satu posisi. Kemudian send lagi, ya, send back lagi, satu posisi lagi seperti itu. Nah, kemudian bring forward, nanti kalau misalnya bring to front, depan, berarti dia di awal lagi seperti itu. Nah, kemudian ini juga ini maksudnya bisa dimunculkan atau bisa disembunyikan. Cube 3 ini kalau ingin disembunyikan, klik di sini sampai ini kan tidak muncul. Ini kita sembunyikan, ini sembunyikan, kita munculkan lagi seperti itu penggunaan, ya. Kemudian kalau line ini untuk mengatur penempatan objeknya itu pada halaman, ya, seperti kita lihat ini kita harus klik dulu ya objeknya. Oke, kita ini dulu grup dulu ya, kita klik ini sampai seperti ini ya. Tahan shift, pilih semuanya, kemudian grup, kita mau menggrup dulu ya, menggrup biar semuanya ikut pindah ya. Di alignment ini maksudnya adanya posisi gambar ini di mana, di left, line left gitu. Jadi teman-teman tinggal coba-coba aja di center, di tengah, kemudian di right, di kanan ataupun di atas ya. Ini tinggal teman-teman atur ya. Silakan teman-teman coba aja ini semua, nanti posisinya dia ada di mana. Kemudian rotate ya, untuk memutar ya, untuk memutar. Rotate ini bisa langsung kita rotate itu menggunakan ini ya. Kita klik tahan, kita putar sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Atau pilih misalnya putarnya ini 90, nah ke kanan, ini rotate left seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan ya, ada mungkin teman-teman ada informasi tambahan atau mungkin ada kesalahan penjelasan saya, bisa teman-teman kasih komentar di bawah ya. Jadi udah semua ya kita bahas dari icon-icon atau fitur-fitur dari menu layout. Untuk video kali ini saya akhiri, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.